warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saimin, saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Menjelang berbuka puasa, kita menunggu waktu-waktu yang sangat membahagiakan. Insya Allah kita akan lebih bahagia lagi, karena kita hari ini akan mendengarkan tausiah atau siraman rohani terkait dengan kualitas keimanan kita, agar ibadah yang kita lakukan penuh dengan makna, penuh dengan hikmah, hingga dapat membentuk karakter dan akhlak kita. Untuk itu tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah hakikat Ramadan dan pengendalian diri, yang insya Allah akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Andus Haji Burhanuddin Damani MA. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, puasa hari ini bagaimana Ustaz? Berjalan baik Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Keluarga sehat-sehat semuanya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir menyisikan waktu di studio TVRI, sembari ada banyak kegiatan nih di bulan Ramadan nih dari MUI Kota Medan Ustaz ya? Iya, Masya Allah. Apa saja nih Ustaz yang akan dilakukan MUI Kota Medan di bulan Ramadan ini Ustaz? Majelis Ulama Indonesia Kota Medan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya itu melaksanakan kegiatan safari dakwah. Masya Allah. Di 63 masjid di 21 kecamatan Kota Medan. Masya Allah. Juga melaksanakan musyawarah yang rutin dilaksanakan sekali seminggu di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Insya Allah nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu kedua. Insya Allah. Kemudian juga kita mengisi berbagai program di TVRI. Alhamdulillah. Pesan-pesan keagamaan, termasuk kegiatan Indahnya Ramadan ini ya. Ini bagian daripada program Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang bekerja sama dengan TVRI Sumut. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas sumbangsih pikiran, tenaga untuk kegiatan syiar agama selama bulan Ramadan. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Muhammad Rosnan Ramadan, yang akan membacakan surah Al-Hujurat dimulai dari ayat 12. Kepada Qari, falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
تأموا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi, acara kita mendapat limpahan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan mendengarkan tausiah yang akan menggugah kita dan akan memberikan ketentraman, kenyamanan dalam batin kita hingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan penuh penghayatan. Dan tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan hakikat Ramadan dan pengendalian diri. Ustadz, ini adalah tema yang cukup berat ini Ustadz ya, terkait dengan hakikat Ramadan dan pengendalian diri. Kebanyakan kalau melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini mungkin kalau secara fisik rata-rata itu mampu Ustadz ya. Hampir rata-rata umat Islam itu mampu ketika menjalankan ibadah Ramadan menahan lapar dan dahaga. Ustadz, dari ibadah yang diwajibkan di bulan Ramadan ini, seyogyanya Ustadz, bagaimanakah yang dimaksud dengan hakikat daripada pengendalian diri itu Ustadz? Persilakan Ustadz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Sumut yang berbahagia, kembali kita bertemu pada tahun ini di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Pertemuan kita ini adalah merupakan realisasi daripada doa yang kita mohonkan kepada Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Semoga kiranya Allah berkenan untuk menyampaikan usia kita kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah doa kita itu didengarkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampailah kita kepada saat ini bersama. Yang tak lama lagi pada hari ini kita akan berbuka puasa. Maka sambil menunggu saatnya kita berbuka puasa, sejenak kita berbincang tentang masalah keagamaan, merupakan tausiah dan pesan-pesan singkat yang dapat disampaikan guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga kita tentunya umat Islam khususnya yang melaksanakan ibadah puasa benar-benar memahami apa sesungguhnya ibadah puasa yang dilakukan itu dan kenapa kita berpuasa. Berkenaan dengan hakikat daripada bulan Ramadan itu adalah penyelamatan diri sesungguhnya. Ramadan itu datang untuk menyelamatkan umat Islam. Makanya ada salah satu doa di bulan Ramadan itu yang sering dibacakan, ayat minan nar itu.
memerdekakan manusia daripada api neraka. Dunia ini kan tempat kenikmatan, kesenangan. Lantas selama 11 bulan ini, manusia menyalurkan hasrat keduniaannya itu dengan berbagai macam cara. Tak sedikit pula cara yang dilakukan itu adalah cara yang menyimpang dari tuntunan ajaran agama. Ada juga upaya untuk melaksanakan hasrat, keinginan yang tinggi terhadap urusan dunia ini, tidak untuk kepentingan pribadinya. Kemudian ada yang melaksanakan menuntut dunia itu sebanyak-banyaknya untuk bisa dia raih, lantas dia gunakan untuk kepentingan orang banyak. Hal-hal yang seperti itulah sebenarnya makna kedatangan Ramadan ini. Dengan Ramadan itu mampu menyelamatkan umat Islam secara berangsur, dia secara pelan-pelan berupaya untuk meninggalkan dunia ini sampai nanti akhirnya kepada masa kematian. Begini, dunia ini kan selamanya bersama kita sepanjang kita hidup di bumi Allah ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan manusia itu dengan dunia, dengan kenikmatan, dengan kemewahan. Sampai kapan itu? Sampai dia masuk ke alam kuburnya. Oleh karenanya sebelum masuk ke alam kubur itu, sungguh pun dia berupaya untuk meraih dengan hasrat yang tinggi terhadap dunia ini, maka semestinya endingnya nanti dia tinggalkan dunia ini dengan segala kenikmatannya yang berada pada jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah jalan. Justru itulah kedatangan Ramadan ini berupaya untuk mengajarkan untuk tidak makan pada siangnya, tidak minum, mengurangi bercakap-cakap yang tidak perlu, bersenda gurau yang berlebihan, menjaga mata, pendengaran, langkah, dan sebagainya. Kemudian fokus kepada menggunakan lisan kita kepada membaca Al-Quran, langkah kaki kita kepada tempat-tempat yang baik. Sungguh pun kita tak mengabaikan kemajuan teknologi itu, oke, iya. Kita berusaha untuk bisa menguasai dunia, kita menguasai perdagangan, kita menguasai teknologi. Tapi semua itu kita lakukan tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan orang banyak. Maka cara seperti itulah yang benar, dan itulah justru kedatangan Ramadan untuk meluruskan hal-hal yang seperti itu. Jangan umat Islam kebablasan dalam 11 bulan, jika juga mungkin pada bulan Ramadan dia melakukan hal yang sama, menumpuk-numpuk harta kekayaan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan orang lain, bukan kepentingan jamaah, bukan kepentingan orang miskin, bukan kepentingan anak yatim. Maka hal yang seperti itulah justru kedatangan Ramadan ini menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, sehingga dikatakan bahwa hakikat daripada Ramadan itu adalah penyelamatan daripada umat Islam terhadap apa? Terhadap kebablasannya nanti, terlalu menyimpang sebagai usahanya untuk mendapatkan dan meraih dan melampiaskan hasrat keduniaannya untuk kepentingan pribadi, tidak untuk kepentingan orang lain. Makanya di usia-usia 40-50 tahun sebenarnya sudah ada rem itu. Rem itu adalah nilai iman. Iman yang paling luar biasa sebenarnya kita miliki itu adalah di bulan Ramadan. Sebab landasan pelaksanaan ibadah puasa ini kan iman. Makanya pasti saja orang yang tidak beriman tidak akan mampu melaksanakan ibadah puasa. Orang yang tidak melandasi melaksanakan ibadah puasa, baik siang maupun pada malam, qiyamul lailnya, pasti dia tidak akan mampu melakukan ini. Sungguh pun banyak orang yang secara fisik kelihatannya akan sulit dia melaksanakan ibadah puasa, namun ternyata kelihatannya mampu dia menyelesaikan ibadah puasa ini lebih 13 jam satu hari dan 30 hari lamanya. Mampu dia lakukan itu sekalipun fisiknya barangkali tidak mendukung untuk itu. Atas dasar apa dia melakukan itu?
landasan iman. Karenanya Ramadan, hakikat daripada Ramadan itu adalah menyelamatkan umat manusia daripada keterusan, daripada terus-menerus berada pada dunia dengan segala kenikmatannya yang sangat dikhawatirkan dan sangat dekat kepada kesalahan, penyimpangan, dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang menciptakan segala sesuatu itu, termasuk menciptakan apa yang diinginkan, apa yang diraih, apa yang menjadi hasrat yang tinggi bagi umat Islam, itu adalah Allah sebagai pemiliknya. Masya Allah. Hakikat Ramadan ini Allah datangkan, Allah ciptakan bagi umat manusia itu tujuannya adalah menyelamatkan, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Ramadan ini insya Allah sebagaimana disampaikan Ustaz tadi bahwa apapun yang diberikan itu akan bisa kita kendalikan itu Ustaz. Ya, bisa untuk kepentingan orang banyak, bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita nih. Masya Allah. Ustaz, mohon ditahan Ustaz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi insya Allah. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Alhamdulillah kita telah mendengarkan muqaddimah dari Al-Ustadz kita bahwa Ramadan bukan untuk menyusahkan manusia seperti menahan lapar, tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia, bagaimana manusia mampu mengendalikan segala sesuatu yang Allah titipkan kepadanya hingga menjadi hal yang memberikan keuntungan kepadanya baik di dunia maupun terutama keuntungan di akhirat nantinya. Kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah terkait dengan hakikat Ramadan dan pengendalian diri. Ustadz tadi Ustadz telah menyampaikan tentang hakikat Ramadan tadi. Dan apa itu makna pengendalian diri ini Ustadz? Dan apa kaitannya dengan Ramadan? Persilakan Ustadz. Iya, terima kasih. Ibadah puasa itu juga pada hakikatnya adalah pengendalian diri dan hawa nafsu. Itu intinya. Tentunya perbuatannya adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan segala sesuatu yang memang tidak dibenarkan dilakukan oleh orang yang berpuasa pada siangnya. Sehingga inti daripada semua itu adalah mengendalikan dirinya. Ini sebenarnya sangat perlu sekali kita tekankan kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa itu. Sehingga jangan apa yang kita lakukan ini sia-sia. Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi tak lain yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus saja. Kasihan kan itu ya. Menahan untuk tidak makan, tak minum 13 jam lebih ini bukan suatu pekerjaan yang mudah itu. Yang biasa minum jamu, tidak minum jamu. Yang biasa melakukan hal-hal yang lain tidak dia lakukan. 1 bulan namanya, 30 hari. Terkadang 29. Lantas setelah kita berupaya, bersusah payah, berpada-pada untuk melakukan itu dan selesai, tapi ternyata tidak kita dapatkan kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena kita tidak mengambil makna dan hikmah yang sangat besar yang terkandung pada nilai-nilai ibadah puasa itu. Yang sesungguhnya adalah melaksanakan puasa itu dalam mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Tapi banyak di antara kita umat Islam berpuasa iya, tapi yang dikerjakan ini memperturutkan hawa nafsu. Ini yang kita khawatir itu. Belanja yang berlebihan, mengkonsumsi makanan, minuman yang berlebihan, pada saat berbuka yang berlebihan, pada saat sahur yang berlebihan, kepentingan rumah nanti menjelang lebaran berlebihan, kepentingan pakaian untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga berlebihan. Saya sering mengatakan bahwa logikanya semestinya, cara pikir kita yang kita pahami, bahwa umat Islam berpuasa di bulan Ramadan itu akan menghemat belanja. Yang tadinya 2
kali makan pada bulan Ramadan, yang 3 kali makan pada bulan sebelumnya ada penghematan 1 kali. Semestinya seperti itu. Semestinya Ustaz ya. Tapi ternyata kenyataannya di lapangan dan yang dilakukan oleh umat Islam malah menambah biaya pada bulan Ramadan. Dan biaya tambahan ini tidak kita dapatkan dari mana-mana. Tak ada penambahan gaji tetap. Lantas apa yang dilakukan sedangkan kebutuhan sudah sangat mendesak, beban sangat-sangat berat sepanjang bulan Ramadan. Ini yang kita khawatirkan nanti. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang menakutkan bagi umat Islam. Kenapa menakutkan? Asalkan datang Ramadan nanti ceritanya hutang. Karena untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat ini tak ada cara lain kecuali hutang. Hutang ke bank, mengutang ke koperasi, bahkan di bank sudah kena blacklist, koperasi sudah tak mau ngasih, ngutang tetangga juga, tetangga udah nggak percaya. Akhirnya rentenir yang sangat mencekik sekali harus dia lakukan itu guna untuk memenuhi kebutuhan, ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu itu. Ini kan luar biasa. Inilah yang kita takut itu. Akhirnya perjalanlah Ramadan dengan menghutang. Hutang ini pun terbayarkanlah 11 bulan ke depan. Hutang selesai, masuk lagi Ramadan. Ngutang lagi. Seperti itulah kondisinya. Jadi oleh karenanya, para pemirsa TVRI Sumut dimanapun Anda berada, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai upaya untuk melaksanakan ibadah puasa dengan maksud mengendalikan diri dan mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak mematahkan dan memutuskan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu sesuai dengan kemampuan kita dengan landasan iman. Jangan seperti apa yang kita lakukan selama ini hanya memperturutkan hawa nafsu. Luar biasa, nauzubillah, jangan sampailah kepada kita umat Islam cara beribadah kita kembali seperti itu. Iya memang gembiranya beribadah, oke, itu kita terima. Tapi tidak juga dengan cara berlebihan. Kita melihat ibu-ibu nanti kalau belanja ke pasar gitu, sepertinya nggak cukup lagi membawanya 1 becak, sampai 2 becak membawa belanjaan itu kan. Dan itu dilakukan dengan memaksakan diri. Termasuk seperti yang tadi saya sampaikan, pakaian dan sebagainya, dan rencana mau pulang kampung. Sungguh pun pulang kampung ini sepertinya tidak punya nas. Itu juga memaksakan diri. Pulang kampung tapi menghutang untuk membeli keperluan mudik ini, untuk oleh-oleh yang dibawa terhadap tetangga-tetangga di kampung. Kita berikan sesuatu karena mereka sudah sangat rindu dengan kita. Tapi yang kita gunakan itu adalah segala sesuatu yang memberatkan kita, ternyata hutang. Akhirnya nanti berlangsung beberapa waktu, Lebaran itu mulai datang tagihan-tagihan itu ke rumah masing-masing. Saya sering mengatakan tuduh-tuduhan antara suami dengan istri pada saat tagihan itu berdatangan. Tak sedikit pula kejadian yang seperti itu diakhiri dengan pertengkaran besar dan akhir sekali sampai kepada perceraian. Hulu dan hilirnya itu, ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Jadi hulunya di mana? Ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri dengan landasan iman. Kan jelaskan Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu kan keistimewaan Ramadan antara lain menghapuskan dosa yang telah lalu. Dengan apa? Ibadah puasa. Ibadah puasa yang seperti apa yang akan mengampunkan dosa yang telah lalu itu? Yang dilandasi dengan iman. Imana wahtisaba. Dan punya perkiraan, punya perhitungan. Bukan asal-asal letup aja, kata orang kampung. Tapi dengan perhitungan, dengan keikhlasan, dengan benar-benar diperkirakan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita beli, apa yang harus kita siapkan, dan bagaimana hubungannya dengan kemampuan kita. Nah, jadi oleh karenanya Ramadan dengan ibadah puasanya, maka ibadah puasa itu sangat berhubungan erat sekali dengan pengendalian diri. Kita jadikan, semoga hikmahnya kita dapatkan, membentuk karakter dan kepribadian kita
menjadi orang yang bertakwa itu, la'allakum tattaqun itu. Insya Allah dengan cara mengendalikan diri yang dilandasi dengan nilai iman. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan sebagaimana Ustaz sampaikan, kebiasaan kita yaitu makan, minum, kemudian mohon maaf seperti suami istri, itu bisa kita kendalikan di bulan Ramadan sebulan penuh nih Ustaz. Iya, ya. iya. Bagaimana sesuatu hal yang tidak terbiasa tentu harus bisa kita kendalikan itu Ustaz ya. Iya, betul. Betul. Tabiat, karakter kita yang seperti itu bisa kita kendalikan sebulan penuh, Masya Allah. Ustaz, tadi saya sampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan hal-hal yang akan menyelamatkan kita, terutama kehidupan kita nanti di akhirat nanti yang kekal dan abadi. Ustaz, kalau begitu besar dan luar biasanya keutamaan bulan Ramadan itu, apa yang seharusnya dilakukan umat Islam di bulan Ramadan ini, dan bagaimana umat Islam harus menyikapinya ini Ustaz? Iya, terima kasih. Sangat besar keutamaan, kelebihan, keistimewaan, kelipat gandaan yang diberikan oleh Allah sepanjang bulan Ramadan ini. Dan umat Islam menyadari itu dan menginginkan itu untuk didapatkan. Tapi suatu hal yang perlu dijaga, sungguh pun begitu hasrat dan keinginan kita tinggi untuk mendapatkan keistimewaan dan kelebihan daripada bulan Ramadan itu, dengan melaksanakan berbagai ibadah baik siang maupun pada malam harinya. Satu hal yang perlu diingatkan juga, jangan berlebihan. Jangankan kita melakukan sesuatu berlebihan terhadap hal lain, terhadap ibadah pun tak boleh juga. Ukurlah diri kita, ukur kemampuan kita. Terkadang ini juga suatu kesalahan-kesalahan yang kekeliruan, beribadah yang tidak memiliki sandaran ilmu. Tadarus itu kan baik, itu membaca Al-Quran, dan itu dianjurkan utamanya di bulan Ramadan. Bahkan salah satu yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Tadarus sampai jam 3, jam 4 pagi, sedangkan besoknya kita harus cepat bangun untuk melakukan pekerjaan rutinitas kita. Mungkin ada yang pegawai, mungkin ada yang kerja bangunan, tukang dan sebagainya. Bahkan barangkali narik beca, supir angkot. Mungkin bagi orang tertentu yang sudah memiliki persiapan yang cukup sepanjang bulan Ramadan itu oke. Kita sebut dengan itikaf, membaca Al-Quran, tadarus dan sebagainya. Tapi apabila kita memang belum mampu ke arah sana, maaf kata kerjaannya tukang rumah misalnya, kenek tukang malah. Tapi di masjid sampai jam 4 pagi, membaca Al-Quran, taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, dan seterusnya. Akhirnya begitu nanti pulang sahur, salat subuh, ketiduran, jam 4 sore besok baru bangun lagi. Lah kalau sudah jam 4 sore baru bangun, kemudian dia memulai pekerjaannya pukul 5, tak lama kemudian sudah berbuka puasa, dan dia lakukan itu dalam keadaan lemas, tak berdaya, tak bertenaga. Kenapa? Karena kurang tidur kan. Sedangkan di bulan Ramadan ini banyak di antara masyarakat menginginkan segala sesuatunya perlu selesai. Rumah yang nanti dia bangun segera cepat siap, yang renovasi segera selesai. Sedangkan tukang datangnya pukul 4. Kenapa terjadi yang seperti itu? Karena memaksakan diri tadi malamnya membaca Al-Quran sampai pukul 4 pagi. Belum waktunya mungkin Anda seperti itu, belum waktunya mungkin kita seperti itu. Jadi oleh karenanya beribadah ini pun harus punya wawasan, punya pengetahuan sesuaikan dengan kemampuan. Bukan asal kita melakukan sesuatu yang kita sangka itu suatu kebaikan, lantas baik menurut kita, belum tentu. Di bulan Ramadan itu kita butuh biaya, kita butuh belanja, anak dan istri. Bahkan seperti tadi disebutkan terjadi peningkatan belanja. Sedangkan cara yang dilakukan oleh kepala keluarga dengan itu tadi, ya, tadarus Al-Quran yang tidak memiliki waktu sesuai dengan kemampuannya, maka itu jangan lakukan. Ibadah itu baik, iya. Sebenarnya begini, di bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan keberkahan. Makanya bulan Ramadan itu adalah bulan berkah. Apa yang dimaksud dengan bulan berkah itu? Sesuatu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada sesuatu. Sesuatu itu apa? Khusus di bulan Ramadan ini kepada bulan itu. Baik pada siang maupun pada malam harinya.
Keberkahan apa jika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, akan diberikan balasan yang berlipat ganda sebagaimana kita berpuasa pada bulan-bulan yang lainnya, lebih daripada itu. Kalau kita mengerjakan satu amalan yang sunat, diberikan nilai pahalanya sama dengan yang wajib. Kalau kita kerjakan amalan yang sunat, sama dengan 70 kali dibayar oleh Allah di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran dilipat gandakan pahalanya. Semuanya itu juga kita kerjakan, diukur dengan kemampuan yang kita miliki. Baik, Masya Allah. Mohon ditahan Ustaz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi untuk menata bukan hanya cara kita bermuamalah dengan sesama, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus dilakukan dengan pengendalian diri, atau dalam istilah kita bisa juga dikatakan dengan imsak atau sabar. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami duduk di depan layar kaca televisi menanti program Indahnya Ramadan. Tidak terasa waktu kita semakin dekat dengan waktu berbuka. Insya Allah dengan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita, semakin semangat ini menjalani sisa-sisa waktu untuk berbuka hari ini, dan insya Allah hari-hari kedepannya juga akan semakin semangat menjalani ibadah puasa. Yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita tadi bahwa jangankan dalam hal bermuamalah, beribadah yang terkait dengan Allah yaitu ibadah mahdoh saja kita juga harus mampu mengendalikan diri. Tentu kita harus memberikan hak-hak badan kita, dan kita juga tidak melakukan kezaliman kepada orang lain dengan ibadah kita, sebagaimana dicontohkan oleh Ustadz tadi, orang yang beribadah terus-terusan hingga dia tidak lagi mampu untuk mencari nafkah yang menjadi tanggung jawabnya, kewajibannya bagi anak dan keluarganya. Untuk itu kita harus pandai bagaimana cara mengendalikan diri. Baik, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita. Ustadz tadi terkait dengan sangat menarik sebenarnya Ustaz, terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang kita Ustaz ya, semangat berapi-api nih Ustaz, ya. Semangat 45 nih. Baru lagi Ramadan pertama, Ramadan kedua sudah gigi 4 ini Ustaz. Ya, begitu nanti Ramadan terakhir udah sunyi semuanya Ustaz. Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa harus kita mengendalikan diri, bukan hanya ibadah kepada sesama manusia, tapi terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada hak-hak badan kita, ada hak orang lain yang perlu kita perhatikan. Ini bagaimana Ustaz? Iya, terima kasih. Jangan kita memaksakan diri memang dalam beribadah ini. Membaca Al-Quran, terasa mata ngantuk, maka pejamkan mata itu, tidurkan. Jangan kita paksakan sudah berkaca-kaca itu mata, nanti salah baca itu Al-Quran. Nanti bermaksud nanti mendapatkan nikmat, tak tahu laknat yang datang. Tunaikan hak mata, tunaikan hak anggota. Begitulah ibadah-ibadah yang lainnya juga. Terkadang kita merasa bahwa di bulan Ramadan ini dengan berbagai kelipat gandaan dan keistimewaan keutamaannya, kita sebagai umat ini mengejarnya. Nah, kembali kepada awal kajian kita tadi, nggak perlu sesungguhnya kita mengejar itu. Karena sepanjang bulan Ramadan ini baik siang maupun malamnya, Allah sudah berikan keberkahan, Allah titipkan keberkahan dalam bulan itu. Apa makna keberkahan itu? Keluar biasaan yang sedikit kita mengerjakan sesuatu itu dilipat gandakan nilai pahalanya. Jadi bukan kita ngejarnya, nggak mampu kita itu. Kita nggak mampu mengejar itu. Jadi sesuai kemampuan saja. Baca Al-Quran sesuai kemampuan, sholat sunat sesuai kemampuan. Kemudian bersedekah juga jangan kita paksakan. Karena kita juga butuh, anak kita juga butuh. Ya sesuai kemampuan kita. Apapun pekerjaan, jika dilakukan dengan memaksakan diri, pasti hasilnya tidak akan baik. Pasti tidak akan baik. Jadi kerjakan saja karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menginginkan sesuatu, tapi dikarenakan lillahi ta'ala. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, Tuhan aku menyembah dan mencintaimu karenamu semata ya Tuhan. Kalau kau lihat aku menyembah dan mencintaimu karena surga, maka jauhkan surga itu daripadaku.
Kalau kau lihat ya Tuhan, aku menyembah dan mencintaimu karena neraka, maka dekatkan neraka itu kepadaku. Tapi ya Tuhan, aku menyembah dan mencintaimu karenamu semata, lillahi ta'ala. Jangan mengada-ngada. Di bulan Ramadan dengan berbagai rangkaian ibadah ini pun juga seperti itu. Enak sebenarnya. Selesai sholat zuhur kita duduk teras rumah, kipas-kipas sambil baca Quran, sekedarnya. Terasa mata ngantuk, tidurkan. Masuk waktu asar, lantas kita pun ke masjid, sholat berjamaah. Selesai itu, sempat berzikirlah kita secukupnya. Kemudian mulailah kita mempersiapkan kebutuhan untuk berbuka puasa. Kalau kita mampu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah sebenarnya kita akan mendapatkan nikmat daripada ibadah puasa itu. Sehingga kita tak perlu lagi yang berkenaan dengan upaya untuk mempersiapkan rumah. Saya sering mengatakan itu urusan bulan Rajab dan Sa'ban. Bayangkan di bulan Ramadan ini seperti inilah keadaannya. Kita lapar, haus, terasa panas, lelah, ngantuk. Kemudian harus lagi mengangkat kursi di bulan ini. Hari ini dimulai memindahkan lemari, ya memindahkan tempat bunga gitu di bulan Ramadan ini. Dan tak mampu dia ngerjakan itu. Dia gunakan pula tukang untuk mengerjakan, dan tukang itu entah kenapa pula tak puasa. Dia siapkan pula minuman untuk yang membantu mengerjakan itu, ya karena dia tak puasa. Apalah jadinya itu. Jadi saya sering mengatakan, kalaupun harus ngecat rumah, tidak bulan Ramadan ini tempatnya. Kalaupun harus memindah-mindahkan kursi itu, mindah-mindahkan lemari dan sebagainya, tidak di bulan Ramadan ini. Udah 2 bulan sebelumnya diselesaikan. Ada televisi yang rusak sudah 7 bulan rusak sebenarnya televisi itu. Entah kenapa di bulan Ramadan ini juga itu dibetulkan. TV tadi juga dipukul belakangnya baru bagus, nah kelihatan gambarnya. Nah itu di bulan Ramadan diselesaikan. Atap yang bocor sudah 3 bulan yang lalu, bulan Ramadan ini juga diselesaikan. Makanya pengeluaran itu sangat menumpuk di bulan Ramadan ini. Nah ini sekali lagi saya sampaikan, para pemirsa, khawatir kita nanti bulan Ramadan ini menjadi bulan yang menakutkan bagi umat Islam. Sebab asalkan datang Ramadan, jadi himpitan beban akan menghimpit umat. Beban-beban berat akan dirasakan oleh umat yang berkenaan dengan biaya, harus menghutang dan sebagainya. Sedangkan kemampuan kita untuk menyalurkan zakat belum lagi sebegitu sesuai, belum merata. Sedangkan umat Islam sulit dia untuk mengendalikan dan sulit dia untuk menahan sesuai dengan makna daripada ibadah puasa itu saum, siam, bimakna imsak yang artinya menahan, mengendalikan hawa nafsu. Jadi kesannya yang selama ini dilakukan oleh umat Islam adalah memperturutkan hawa nafsu, bukan mengendalikan hawa nafsu. Inilah yang perlu sebenarnya kita putuskan ini, jalan dan pemikiran yang seperti itu. Ya seperti kembali saya katakan, rencana pulang kampung kan tak sedikit modal ya yang digunakan untuk itu. Kalau memang tak mampu, belum ada kemampuan itu, jangan lakukan. Apalagi masa sekarang ini kan sudah tak terlalu sulit kita melakukan itu ya, bisa komunikasi melalui telepon dan sebagainya ya. Terkadang ada pemikiran lagi seperti ini, karena kita orang yang dituakan, semestinya orang yang muda-muda yang datangi kita. Terkadang pemikiran seperti itu juga salah. Dalam hal urusan silaturahim sebenarnya, ini bukan persoalan tua mudanya, persoalan sempat dan siapa yang memiliki rezeki yang lebih. Ada kemanakan kita di Sibolga sana untuk datang dia barangkali ke Medan ini, ya paling tidak harus menggunakan uang ya puluhan juta barangkali ya. Dia bawa anak dan keluarganya, ya menggunakan bus dan sebagainya. Padahal hidupnya pun sulit. Dan itu dia lakukan, harus dia minjam uang kemana-mana untuk ketemu dengan pamannya di kota ini. Zalim kan itu ya. Semestinya pamannya ini ngerti keadaan kemanakannya itu seperti apa. Jadi tidak dia sesali sekiranya pun gak datang, harus dia pahami. Ya udah gak apa-apa, di kapan-kapan paman sempat ya paman yang datang. Seperti itu mestinya, bukan dia katakan kau gak mau datang ke rumahku ya. Udah sombong kok sekarang. Apa sombong, kerjaannya pun nelayan sebenarnya. Yang dia harus bekerja sekian waktu, sekian minggu baru dia bisa dapatkan ongkos untuk datangi pamannya.
egois yang seperti itu yang harus kita buangkan ya, keegoan yang seperti itu bagi umat Islam. Siapa yang sempat? Dia sempat barangkali banyak waktunya, kemudian rezekinya lapang, dia punya kendaraan, dia punya supir untuk itu, maka dia berkewajiban untuk melihat kemanakannya atau saudaranya di tempat yang jauh sana. Bukan harus saudaranya itu atau keluarga yang jauh itu memaksakan diri untuk mendatangi dia, seperti itu. Baik, Masya Allah Ustadz, terkait dengan tadi banyak fenomena-fenomena yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Muslim khususnya nih Ustadz ya, seperti tadi menyiapkan hal-hal yang baru sehingga memaksakan diri untuk hal itu. Artinya diperbolehkan tapi tidak berlebihan ini Ustadz ya, tidak baik berlebihan. Ustadz, tadi terkait dengan ibadah puasa bahwa maknanya adalah imsak. Kemudian puasa ini mampu membentuk karakter, yaitu untuk mengendalikan diri ini Ustadz. Ustadz, bagaimana kita menjalankan ibadah puasa itu supaya puasa itu betul-betul dengan izin Allah mampu menjadikan kita pribadi yang berkarakter mengendalikan diri ini Ustadz. Persilakan Ustadz. Iya, terima kasih. Tujuan daripada ibadah puasa itu kan bertakwa ya, la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu kan imtisalul awamir wa jintinabun nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala macam jenis dan bentuk larangannya. Apa yang diinginkan oleh takwa itu ada di dalam bulan Ramadan ini. Mengerjakan perintah Allah lengkap di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini cuma ibadah haji saja yang tak ada. Dari rukun Islam yang 5 itu cuma ibadah haji yang tak ada. Salat sini ada, syahadat ada, zakat ada, ibadah puasa. Jadi 4 dari 5 rukun Islam itu haji yang tak ada. Begitu pun juga disunatkan sebenarnya umroh. Jadi oleh karenanya apa yang diinginkan oleh takwa itu, la'allakum tattaqun itu ada di bulan Ramadan ini. Begitu juga wajtinabun nawahi, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka ibadah puasa itu kan banyak larangan-larangannya. Segala sesuatu yang dibolehkan kita lakukan di siang bulan-bulan sebelumnya, bisa saja dalam bulan Ramadan ini tak boleh. Antara lain makan, minum, berhubungan suami istri, dan sebagainya. Maka larangan-larangan yang seperti itu dia tinggalkan. Kemudian apalagi dia harus memperhatikan anak yatim di bulan Ramadan, memperhatikan orang miskin, bagaimana tetangga-tetangga sekitarnya. Jangan sampai mereka ini membiasakan diri kita ini, jangan sampai mereka ini mati sebelum berobat. Jangan sampai mereka ini putus sekolah karena tak ada biaya. Jangan sampai mereka ini mati kelaparan. Itulah tugas kita, dan itulah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan bagi orang yang berpuasa sebagai latihan. Makanya disebut juga bahwa bulan Ramadan ini kan syahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Mendidik kita, mendidik jujur, tepat waktu, disiplin, gitu ya, sabar dan sebagainya. Termasuk kepedulian itu. Masya Allah, mohon ditahan Ustadz, Masya Allah. Kita akan lanjutkan pesan-pesan berikut ini, dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, semakin mendekati waktu berbuka, semakin semangat ya mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita, semakin kita ini menghayati yang kita rasakan sekarang ini, yaitu rasa lapar dan haus. Tapi insya Allah setelah mendengarkan tausiah, hilang rasa lapar, hilang rasa haus, karena semangat menjalani ibadah puasa kita dengan mendengarkan tausiah indahnya Ramadan hari ini. Baik pemirsa, kita akan lanjut mendengarkan tausiah dari Ustadz kita. Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa di dalam ibadah puasa itu ada takwa di situ. Disitulah sebenarnya ada takwa, sehingga orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapat predikat takwa dan dia mampu mengendalikan diri dengan ketakwaan itu. Ustadz,
Tadi Ustadz menyampaikan pribadi seorang muslim ada harus mengendalikan diri segala macamnya dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah terlaksana, harus mampu dia mengendalikan diri ke depannya. Nah, jika seorang muslim tersebut diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemangku kepentingan masyarakat banyak atau pejabat. Ini bagaimana Ustadz nasihat untuk para kaum muslimin yang memiliki kekuasaan untuk bertindak untuk kepentingan masyarakat. Persilakan Ustaz. Nah, terima kasih. Manusia ini sesuai dengan tingkatannya. Kemudian sesuai juga dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada masyarakat awam, ada juga pemimpin masyarakat, ada pemuka agama, ada pemuka masyarakat, pengetua adat, ada juga pejabat pemerintah, ada juga pemilik modal usaha, pihak swasta. Semua itu semestinya peduli terhadap keadaan umat ini, terhadap masyarakat ini. Itu yang tadi telah kita sebut. Ramadan ini menjadi bermakna sebagai penyelamat itu. Penyelamat dari kebablasannya manusia ini terhadap upayanya untuk menyalurkan hasrat dunianya yang berlebihan. Yang hanya untuk kepentingan pribadinya. Kalau hasratnya yang begitu tinggi, tapi untuk kepentingan orang banyak diupayakan, Islam tidak akan mencegah itu. Ya memang seperti itu. Semestinya seperti itu. Jadi oleh karenanya kedatangan Ramadan menjaga merem itu. Kita tidak anti kemajuan, kita juga dukung teknologi, bahkan sangat bermanfaat bagi kita. Tapi semua itu kemampuan-kemampuan itu, keistimewaan itu, potensi itu, kita gunakan untuk kepentingan umat, kepentingan orang banyak, kepentingan orang miskin, yang menderita, yang melarat, yang sungguh sangat banyak, bahkan terkadang di belakang, di depan rumah kita, di kiri kanan kita. Khusus bagi para pejabat-pejabat pemerintah, jadilah menjadi pejabat yang peduli terhadap keadaan masyarakat, keadaan umat ini. Jangan hanya untuk mementingkan kepentingan pribadimu, terhadap keluargamu, anak-anakmu. Tidak seperti itu. Itu yang dilarang oleh ajaran agama itu. Maka kedatangan Ramadan ini menahan itu. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Semangat luar biasa menyampaikan nasihat dan wejangan kepada kaum muslimin khususnya yang memiliki, diberikan amanah untuk mengemban pemangku kepentingan masyarakat umum. Ustaz, kalimat penutup singkat, padat untuk tema kita hari ini. Persilakan Ustaz. Terima kasih. Mari kita gunakan Ramadan dengan ibadah puasa dan qiyamul lail pada malamnya sebagai upaya untuk mengendalikan diri kita dan mengendalikan hawa nafsu kita. Insya Allah hanya dengan pengendalian itu kita mampu menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa ini. Terima kasih. Masya Allah, cukup luar biasa Ustaz. Padat, singkat terkait dengan tema kita hari ini, yaitu hakikat Ramadan dan pengendalian diri. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Kirim salam sama keluarga Ustaz. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya dengan kondisi yang lebih baik lagi Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa ibadah puasa dengan sendirinya apabila kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan dapat membentuk karakter kita dan dapat mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita. Bahwa di dalam ibadah puasa, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ustaz tadi, terdapat ketakwaan di dalamnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang-orang yang takut kepada Tuhannya, maka dengan otomatis dia akan menahan hawa nafsunya. Demikian pertemuan kita. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka